Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Belsi Cecilia Albertina Pangkei. Saya adalah salah satu dosen di program studi keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Kampus Lipo Village. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Prinsip Dasar Keperawatan atau Principle of Basic Nursing. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, berikut adalah deskripsi dan rencana pembelajaran semester yang diimplementasikan. Mata kuliah Prinsip Dasar Keperawatan atau Principle of Basic Nursing memiliki bobot 6 SKS, yang terdiri dari 4 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Mata kuliah Prinsip Dasar Keperawatan atau Principle of Basic Nursing merupakan mata kuliah paling dasar untuk mahasiswa di Fakultas Keperawatan, dan mata kuliah ini dipelajari pada semester pertama. Menjadi mata kuliah prasyarat justru untuk mata kuliah keperawatan selanjutnya. Mata kuliah Prinsip Dasar Keperawatan atau Principle of Basic Nursing adalah mata kuliah yang mempelajari konsep, prinsip, dan keterampilan klinis keperawatan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Adapun konsep-konsep yang dipelajari mencakup kewaspadaan universal, pengukuran tanda-tanda vital, kebutuhan oksigenasi, kebutuhan kebersihan dan perawatan diri, kebutuhan eliminasi, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan dan elektrolit, dan persiapan pemeriksaan penunjang. Pada praktek laboratorium, mahasiswa akan mempelajari mengenai kewaspadaan universal, pengukuran tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan, dan juga nyeri. Early Warning Score atau IWS, kebutuhan oksigenasi, mendemonstrasikan perawatan dan kebersihan diri, membantu memenuhi kebutuhan eliminasi, merapikan tempat tidur pasien, kebutuhan istirahat tidur, melakukan transferring dan positioning, memberikan feeding per oral, international patient safety goals, melakukan pengukuran cairan masuk dan keluar, melakukan perawatan jenazah, dan melakukan praktik klinik di rumah sakit. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini, yang pertama, menganalisa teori berpikir kritis dan nalar, serta pemecahan masalah yang kreatif dalam proses asuhan keperawatan. Yang kedua, mendemonstrasikan asuhan keperawatan yang aman, komprehensif dan holistik dalam praktek keperawatan, dan pelayanan kesehatan di berbagai pengaturan dalam pengawasan yang tepat. Yang ketiga, mendemonstrasikan sensitivitas budaya pada area praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan di berbagai pengaturan dalam pengawasan yang tepat. Dan yang keempat, mendemonstrasikan asuhan keperawatan yang berbelas kasih dan berempati dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan di berbagai pengaturan dalam pengawasan yang tepat. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan berpikir kritis dalam pemecahan masalah pada proses pemenuhan kebutuhan dasar klien melalui pembelajaran di kelas dosen dan laboratorium sesuai dengan rubrik penilaian kuis, UTS, dan juga UAS. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan perilaku yang aman, komprehensif, dan holistik dalam memberikan asuhan keperawatan melalui praktik laboratorium sesuai dengan rubrik penilaian, skill test, dan juga logbook. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan perilaku peduli atau caring dan empati ketika melakukan asuhan keperawatan berlandaskan sudut pandang Alkitabiah
melalui praktek laboratorium dan praktek klinik sesuai dengan rubrik penilaian sikap laboratorium dan sikap klinik. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan perilaku peka budaya, menghormati hak privasi dan martabat pasien ketika memberikan asuhan keperawatan melalui praktek klinik sesuai dengan rubrik penilaian sikap klinik. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, sinkronus atau tatap muka, yang kedua, asinkronus atau online LMS melalui Moodle, yang ketiga, laboratorium, dan yang keempat, praktik klinik. Sinkronus atau tatap muka, mahasiswa akan diajarkan secara langsung oleh dosen dan berdiskusi materi dari pembelajaran yang sudah dipelajari dalam beberapa minggu di dalam Moodle. Selanjutnya, untuk asinkronus online LMS melalui Moodle, yaitu mahasiswa menonton video dosen, melakukan penugasan terstruktur, dan forum diskusi. Yang ketiga, laboratorium, mahasiswa menyimak demonstrasi dan melakukan redemonstrasi, kemudian evaluasi kegiatan ini yaitu berupa skill test. Dan yang terakhir yaitu praktik klinik. Mahasiswa melakukan pembelajaran klinik di rumah sakit yang langsung disupervisi oleh dosen. Adapun penilaian pada mata kuliah ini terbagi atas yang pertama UTS yaitu 30%, UAS 30%, skill test 15%, sikap laboratorium dan sikap klinik 5%, daily activity sheet 5%, jumlah skill di klinik atau skill logbook 5%, dan video project sebesar 10%. Adapun topik pembelajaran yang akan diajarkan oleh dosen selama 14 kali pertemuan, yaitu yang pertama, topik pencegahan dan pengendalian infeksi, yang kedua, frekuensi pernapasan dan suhu tubuh. Yang ketiga, nadi dan tekanan darah. Yang keempat, yaitu nyeri dan IWS. Yang kelima, kebersihan dan cara berpakaian yang baik. Yang keenam, eliminasi pencernaan. Yang ketujuh, eliminasi urin. Yang kedelapan, oksigenasi. Yang kesembilan, nutrisi. Yang kesepuluh, keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa. Yang ke-11 aktivitas dan olahraga. Yang ke-12 tujuan keselamatan pasien internasional. Yang ke-13 tidur dan yang ke-14 pemeriksaan diagnostik. Adapun untuk topik yang akan dipelajari di laboratorium meliputi memandikan, perawatan jenazah, pengukuran tanda-tanda vital, pencegahan dan pengendalian infeksi, merapikan tempat tidur, memindahkan, memposisikan, pemberian makan melalui oral, masukan dan keluaran cairan, kebersihan rambut, kebersihan oral, dan pemenuhan kebutuhan BAB dan BAK. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah Fundamental of Nursing, edisi ke-11 dari Potter dan Perry, tahun 2023. Yang kedua ada Dasar-Dasar Keperawatan volume 1 edisi Bahasa Indonesia dari Potter dan Perry tahun 2020. Selanjutnya ada Fundamental of Canadian Nursing Concept, Proses dan Praktis dari Cozier dan kawan-kawan tahun 2018. Selanjutnya ada Manual of Diagnostic and Laboratory Test edisi yang ke-6 dari Pagana dan kawan-kawan tahun 2018. Selanjutnya ada Vital Signs Measurement Across the Lifespan Canada Edition yang pertama dari Lapun dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan tanda-tanda vital dari Sulistowati dan Agus tahun 2018. Selain itu, dalam pembelajaran mata kuliah ini, referensi yang kami gunakan menggunakan beberapa jurnal dalam 5 tahun terakhir. Berikut akan kita saksikan video proses belajar mengajar mata kuliah Prinsip Dasar Keperawatan atau Principle of Basic Nursing di dalam kelas maupun laboratorium.
Selamat siang semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah Principle of Basic Nursing. Tapi sebelum kelas kita mulai, kita akan terlebih dahulu berdoa, akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan yang baik. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, di siang hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati setiap proses yang ada, agar kiranya pembelajaran ini boleh berjalan dengan lancar. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Absensinya itu bisa kalian langsung isi di Moodle ya. Kalian pilih tanggal dan hari ini ya. Jangan lupa untuk absensi. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, di mata kuliah Principle of Basic Nursing, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan minggu yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk pada topik terkait dengan tanda-tanda vital, yaitu ada tekanan darah dan juga nadi. Minggu lalu kalian sudah mempelajari dua topik tanda-tanda vital sebelumnya. Nah, kira-kira ada nggak yang masih ingat terkait dengan materi tanda-tanda vital yang sudah dipelajari di minggu yang lalu? Nama saya Adela. Jadi kemarin itu kita belajar tentang tanda-tanda vital mengenai pengukuran suhu dan pernapasan. Nah, ketika kita mengukur suhu itu, berarti kita mengukur perbedaan antara suhu yang dihasilkan oleh tubuh dan jumlah suhu yang hilang ke lingkungan luar. Nah, kalau pernapasan itu berarti kita mengukur melalui penghematan dan palpasi dinding dada. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu tentang frekuensi, ritme, dan kedalamannya. Terima kasih. Betul sekali ya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari dua topik tanda-tanda vital. Nah, hari ini topik ini juga sangat penting dan menjadi satu kesatuan dari dua TTV yang sebelumnya, yaitu ada nadi dan juga tekanan darah atau heart rate dan blood pressure. Nah, apa yang menjadi learning objektif untuk pembelajaran kita di pertemuan yang ketiga ini? Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan fisiologi pengaturan normal nadi dan juga tekanan darah. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab variasi nadi dan tekanan darah. Kemudian yang ketiga, menyebutkan rentang normal nadi dan tekanan darah pada setiap kelompok umur. Yang keempat, menjelaskan variasi teknik pemeriksaan tanda-tanda vital pada setiap kelompok umur. Yang kelima, menuliskan dan melaporkan pengukuran tanda vital dengan tepat. Dan yang keenam, mendemonstrasikan teknik yang benar dan akurat dalam mengukur tanda-tanda vital. Nah, untuk learning objektif yang kelima dan keenam, ini akan kita lanjutkan pembelajarannya di laboratorium. Karena di sini kalian nanti akan belajar secara langsung bagaimana melakukan pengukuran tekanan darah dan juga nadi yang tepat. Kita lihat yang pertama terkait dengan denyut nadi ya. Denyut nadi adalah aliran darah yang teraba di arteri perifer. Darah mengalir melalui tubuh dalam suatu rangkaian yang berkelanjutan. Denyut nadi adalah indikator tidak langsung dari status sirkulasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu terkait dengan sirkulasi ini harus ada pemeriksaan di area kardiovaskuler. Akan tetapi dari denyut nadi ini kita bisa tahu kondisi kardiovaskuler dari pasien itu sendiri ya. Kemudian nadi adalah aliran darah yang menonjol dan bisa diraba di berbagai tempat pada tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Pengkajian terhadap denyut nadi memberi data tentang kondisi sistem kardiovaskuler. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, ya. Selanjutnya kita lihat terkait fisiologi dan regulasi dari denyut nadi. Dari mana sih ini denyut nadi muncul ini, gitu ya? Jadi, ada namanya impuls listrik yang berasal dari nodus sinoatrial atau biasa disebut sebagai SA. Berjalan melalui otot jantung untuk menstimulasi kontraksi jantung. Jadi di jantung kita itu ada listriknya, ya. Nah, sekitar 60-70 mili darah masuk ke aorta dalam setiap kontraksi ventricle atau kita sebut sebagai stroke volume, ya. Pada setiap ejeksi stroke volume, dinding aorta itu berdistensi menghasilkan gelombang. Jadi pada saat ejeksi stroke volume ini, dinding aorta kita itu berdistensi menghasilkan gelombang denyut, di mana gelombang denyut ini yang berjalan cepat menuju ke distal arteri. Gelombang denyut ini bergerak 15 kali lebih cepat melalui aorta dan 100 kali lebih cepat melalui arteri-arteri kecil daripada volume darah yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya yang keluar di nadi kita itu adalah ejeksi stroke volume yang berasal dari dinding aorta
yang kemudian dia menimbulkan gelombang-gelombang kecil. Ketika gelombang denyut mencapai arteri perifer, Anda dapat merasakannya dengan meraba arteri dengan ringan terhadap tulang atau otot di bawahnya. Nah, ini dia adalah lokasi-lokasi untuk pemeriksaan denyut nadi, ya. Yang pertama itu ada di area temporalis, di area sini, ya, bisa sambil lihat di gambar. Kemudian ada di area karotis, kemudian ada di area brachialis, ya, di bagian lengan sini. Kemudian di area radialis, kemudian lanjut lagi ada di ulnaris, femoralis, popliteal, tibia posterior, dan dorsalis pedis. Selanjutnya kita lihat terkait dengan karakteristik nadi. Yang pertama kita lihat di sini adalah frekuensinya, ya. Frekuensi itu dia terdiri dari takikardia, ada normal dan bradikardi. Yang dikatakan normal adalah berarti masuk dalam kategori ini. Ini adalah nadi secara normal berdasarkan usia. Jadi kalau ada pasien datang masuk kategori dewasa misalnya, normal normal dari nadi adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kalau kurang dari 60 dia masuk bradikardi, kalau dia lebih dari 100 masuknya takikardi. Oke, yang kedua, selain kita memperhatikan frekuensi, kita harus perhatikan juga irama atau ritmenya. Apakah dia reguler atau irreguler, ya. Kemudian kita juga perhatikan kekuatan nadi. Di sini ada kategorinya dari 0, 1, 2, 3. 3 itu jika dikategorikan sebagai normal dan juga 4. Selanjutnya adalah persamaan dan kesetaraan, yaitu membandingkan antara nadi radialis pada kedua sisi. Jadi, pada pemeriksaan nadi ini juga kemungkinan besar terdapat perbedaan pada tangan di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, ada beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi nilai denyut nadi ini berbeda-beda pada setiap orang atau pada setiap keadaan. Hal itu dipengaruhi oleh olahraga, kemudian ada suhu, emosi, obat-obatan, dan lain-lain. Nanti kalian bisa baca ya, materinya sudah Ibu taruh di Moodle, kalian bisa baca perdalam. Nah, selanjutnya adalah kita bahas terkait dengan tekanan darah atau blood pressure. Apa sih itu tekanan darah? Tekanan darah itu adalah darah yang ditekan terhadap dinding arteri oleh jantung. Darah ini mengalir ke seluruh sistem sirkulasi karena adanya perubahan tekanan. Nah, puncak dari pemeriksaan tekanan darah ini yaitu terjadi tekanan maksimum saat ejeksi terjadi yang disebut sebagai sistolik, dan ketika ventricle relax, darah yang tersisa di arteri ini memberi tekanan minimum yang disebut sebagai tekanan diastolik. Untuk unit standar yang digunakan untuk tekanan darah ini adalah satuannya milimeter air raksa atau biasa disingkat sebagai mmHg. Nah, selanjutnya kita lihat fisiologi dari tekanan darah. Nah, yang pertama adalah curah jantung. Sebenarnya curah jantung ini berkaitan juga dengan volume darah, ya. Curah jantung atau biasa kita sebut itu sebagai cardiac output adalah tekanan darah itu bergantung pada curah jantung. Jika curah jantung meningkat, maka darah yang dipompakan terhadap dinding arteri akan bertambah sehingga tekanan darah pun akan ikut meningkat. Ini berhubungan juga dengan tadi yaitu volume darah, ya. Jadi kalau cardiac output itu pada orang dewasa sekitar 5.000 mili per 1 menit. Ya. Volume darah pada orang dewasa itu sekitar 5.000 mili. Nah, kiranya ini lebih dari 5.000, volume darah akan meningkatkan tekanan darah juga. Kemudian yang kedua adalah ketahanan perifer. Tekanan darah ini tergantung pada resistensi pembuluh darah perifer. Jadi ukuran arteri dan arteriol ini akan berubah menyesuaikan aliran darah dengan kebutuhan lokal. Kemudian ada viskositas, ini berhubungan dengan kekentalan darah. Pasien yang datang dengan nilai hematokritnya tinggi menyebabkan kekentalan darah. Akhirnya apa? Darah yang mengalir di pembuluh darah ini pun akan lebih lambat. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap tekanan darahnya. Kemudian yang terakhir adalah elastisitas. Nah, jadi pembuluh darah kita itu ada elastisitasnya, ya. Pada kasus-kasus tertentu atau pada usia-usia tertentu ini sangat mempengaruhi. Terjadi penurunan elastisitas atau terjadi masalah pada pembuluh darah itu sendiri sehingga menyebabkan perubahan tekanan darah atau bisa menyebabkan malah tekanan darah itu bisa meningkat maupun menurun. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu terdiri dari ada usia, stres, ada juga ras, jenis kelamin, variasi diurnal, obat-obatan, aktivitas dan berat badan serta merokok, ya. Selanjutnya ini adalah nilai normal untuk tekanan darah sesuai dengan usia, ya. Untuk usia dewasa ya atau 18 tahun ke atas, normalnya bukan 120/80 ya, kurang dari 120/80. Nah, untuk tekanan darah ini nanti akan dikelompokkan. Kalau nilainya normal berarti tekanan darahnya normal. Kalau dia kurang dari sini
berarti itu lebih dari 120/80 itu bisa masuk kategori hipertensi. Nanti kalian akan pelajari pasien dengan hipertensi, tanda awal adalah dilihat dari nilai tekanan darahnya yang melebihi dari nilai normal. Ya, jadi ingat nilai normalnya adalah kurang dari 120 per kurang dari 80. Kalau sudah lebih dari ini ada tahapan-tahapan untuk hipertensi atau prahipertensi. Nah, tadi kita sudah mempelajari atau melihat nilai normal minggu yang lalu, nilai normal dari suhu sama nilai normal dari respirasi. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan nilai normal dari nadi dan juga tekanan darah. Kira-kira masih ada yang ingat kah nilai normal suhu dan juga nilai normal respirasi yang sudah diajarkan minggu lalu? Oke, silakan boleh berdiri, sebutkan namanya dan jawabannya. Perkenalkan Bu, nama saya Jinja. Jadi untuk nilai normal suhu sendiri yang telah kita bahas minggu kemarin itu nilai normal suhu 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius atau 96,8 derajat Fahrenheit sampai 100,4 derajat Fahrenheit. Untuk pernapasan sendiri, usia bayi baru lahir 0 sampai 6 bulan itu normalnya 30 sampai 60 kali per menit, bayi usia 6 sampai 12 bulan 30 sampai 50 kali per menit, anak usia sekolah usia 6 sampai 12 tahun 20 sampai 30 kali per menit, remaja usia 12 sampai 18 tahun 12 sampai 16 kali per menit, dan untuk dewasa sendiri usia 19 sampai 59 tahun normalnya itu 12 sampai 20 kali. Oke, good. Bagus sekali ya. Nah, untuk peralatan yang digunakan mungkin akan ada banyak variasi. Ini salah satu gambar saja yang biasanya sudah terpasang di dinding-dinding rumah sakit. Mungkin di berbeda-beda rumah sakit tensimeternya itu akan berbeda-beda. Kalian tinggal menyesuaikan saja. Oke, baik. Itulah penjelasan Ibu terkait tanda-tanda vital ya, terkait dengan pengukuran nadi dan juga pengukuran tekanan darah. Kira-kira ada yang ingin bertanya tidak terkait dengan topik yang sudah Ibu sampaikan? Oh, ada 2 orang. Boleh satu-satu dulu ya. Dimulai dari kamu, boleh silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Yuri. Izin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang tekanan darah. Pada saat kapan kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah, dan apakah pemeriksaan tekanan darah ini bersamaan dengan pemeriksaan lainnya seperti nadi, suhu, dan pernapasan, ataukah dilakukan pemeriksaan sendiri? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah tekanan darah ini boleh kita lakukan sendiri saja atau harus digabungkan nih 4 pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi itu dikembalikan lagi ke kondisi pasien. Sebaiknya dilakukan 4-4-nya. Apalagi kalau pasien baru ya. Kalau pasien baru itu harus kita lakukan ke 4-4-nya. Kecuali kalau ada monitoring khusus pada pasien-pasien yang mengalami gangguan misalnya hipertensi. Contohnya pasien datang dengan tekanan darahnya itu lebih dari 120/80. Udah masuk misalnya hipertensi tingkat 1 contohnya. Kemudian dokter menginstruksikan dia untuk mengkonsumsi obat yang membantu untuk menurunkan tekanan darah. Nah, setelah beberapa jam kita akan melakukan evaluasi. Bisa kalian lakukan pemeriksaan tekanan darah saja. Ya, karena memang tujuannya adalah untuk mengevaluasi obat yang sudah diberikan oleh dokter ya. Tapi pada pasien-pasien sebagian besar dan sebaiknya itu dilakukan 4 pemeriksaan tanda-tanda vital gitu ya. Oke, yang kedua silakan boleh. Tadi di dalam slide Ibu jelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Salah satunya itu adalah usia. Pertanyaan saya Bu, apa hubungan usia dengan tekanan darah? Oke, faktor tadi ya, sebenarnya penjelasannya sudah Ibu cantumkan di Moodle, tapi tidak apa-apa, Ibu jelaskan di sini ya. Ini berhubungan dengan tadi, elastisitas. Jadi, semakin tua atau masuk usia lansia, elastisitas dari pembuluh darah kita itu pun akan mengalami kekakuan. Sehingga yang tadinya dia mengalirkan aliran darah dengan baik, tapi karena mengalami kekakuan, akibatnya tekanan darah pun akan ikut terganggu ya. Yang kedua, biasanya pasien-pasien lansia atau mungkin yang usianya sudah lebih dari 50 tahun itu resiko terjadi beberapa penyakit komplikasi. Contohnya adalah plak di dalam pembuluh darah. Ya, misalnya pasien-pasien yang kolesterolnya tinggi. Nah, plak ini lama-kelamaan akan menyebabkan sumbatan di dalam pembuluh darah. Sebagai penutup, adakah yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya? Oke, silakan, boleh. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya akan menyampaikan materi hari ini. Yang pertama yaitu heart rate atau denyut nadi dan blood pressure atau tekanan darah, yang merupakan tanda-tanda vital yang penting yang mencerminkan fungsi dan kondisi sistem kardiovaskular seseorang. Yang mana denyut nadi adalah manifestasi aliran darah di arteri perifer yang dapat dirasakan secara fisik. Sedangkan tekanan darah yaitu mencerminkan gaya yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri saat jantung memompa. Lalu tadi pada pengukuran yang tepat dan akurat
itu menjadi sangat penting untuk menentukan status kesehatan, mendiagnosa kondisi medis pasien, serta mengarahkan pengambilan keputusan keperawatan. Oleh karena itu, perawat harus memahami teknik pemeriksaan yang sesuai berdasarkan kelompok usia, mampu mendokumentasikan hasil pengukuran yang benar, lalu memiliki keterampilan dalam menilai perubahan nilai normal yang dapat mengidentifikasikan masalah kesehatan seseorang. Oke, baik. Terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan topik yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan menjadi modal bagi kalian untuk nanti praktek di rumah sakit ya. Oke, untuk evaluasi dan refleksi kegiatan pengajaran kita hari ini, rekan-rekan mahasiswa silakan boleh menuliskan masing-masing kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan hari ini dan kemungkinan pengetahuan-pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan hari ini. Boleh masing-masing menuliskan dan disubmit di Learn ya. Nanti Ibu akan membaca satu-satu sebagai evaluasi dari proses pembelajaran kita. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian bisa buka Moodle, tugasnya itu bisa dilakukan sepanjang minggu ini. Jadi jangan lupa setelah kelas ini kalian bisa langsung mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada di dalam Moodle. Dan terakhir, kita akan bertemu kembali di waktu yang sama, di ruangan yang sama minggu depan. Kita akan belajar lanjutan lagi dari TTV, yaitu terkait dengan nyeri dan juga IWS ya. Jadi nanti kita akan belajar lanjutan dari TTV, masih ada 2 topik lagi di minggu yang akan datang. Baik, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu minggu depan dan kita akan tutup dengan doa. Akan saya pimpin, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk proses pembelajaran di hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari bersama boleh memberikan manfaat buat para mahasiswa. Dan saat ini kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan yang pimpin dan sertai kegiatan kami selanjutnya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik. Oke, kemarin kita sudah belajar di kelas terkait dengan teori tanda-tanda vital. Pada minggu ketiga ini kita akan mempelajari tanda-tanda vital, yaitu denyut nadi atau heart rate dan juga blood pressure atau tekanan darah. Ya, oke, kita awali terlebih dahulu dengan denyut nadi. Kira-kira masih ingat nggak di mana kita harus melakukan pemeriksaan nadi? Boleh sama-sama nggak? 1, 2, 3. Temporalis, karotis, brachialis, radialis, femoralis, popliteal, dorsalis pedis. Oke, good. Nah, bagian yang kedua yaitu adalah tekanan darah. Jadi, tekanan darah ini biasanya kita lakukan bersamaan dengan pemeriksaan nadi juga, ya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini, Bu? Sedikit pusing terus. Sedikit pusing ya, Bu. Oke, perkenalkan nama saya Belsi. Saya adalah perawat yang akan merawat Ibu hari. Jadi saat ini, Bu, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan nadi dan juga tekanan darah Ibu karena Ibu juga mengeluhkan ada keluhan pusing. Jadi nanti tindakannya akan saya lakukan di sini saja, kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, baik Bu, saya sudah kembali membawa alat-alat yang akan saya gunakan. Nah, yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pertama yaitu nadi ya. Dan kita memilih karena pasien dalam kondisi sadar, jadi kita memilih yang paling mudah untuk dijangkau dan posisi tangannya itu yang paling dekat dengan kita. Kita mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai Bu. Nadi Ibu ada di angka 82 dan itu masih masuk dalam kategori normal ya, Bu. Nanti kita rekatkan, jangan terlalu kencang, tapi jangan terlalu longgar juga. Karena nanti dia akan mengembang mansetnya ya. Sekarang saya mau cek nadinya dulu, Bu. Permisi ya, Bu. Baik, untuk nadinya 80 kali per menit ya, Bu, dan itu masih normal. Sekarang saya akan cek tekanan darah Ibu ya. Ya, Bu, saya akan nomor. Tekanan darahnya di 110/80 ya, Bu.
Oke, baik. Hari ini kita sudah menyelesaikan praktik kita untuk pemeriksaan tekanan darah dan juga pemeriksaan nadi. Nah, mudah-mudahan yang Ibu jelaskan tadi dan juga yang sudah kalian praktikkan boleh diterapkan dengan baik di rumah sakit. Nanti setelah ini kalian bisa berpasang-pasangan untuk saling memeriksakan tekanan darah dan juga nadinya. Kalau begitu, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan selanjutnya kalian silakan untuk berpraktik secara mandiri. Terima kasih. Sama-sama. Demikian video pengajaran saya sebagai penyampaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025.